Baik, perkenalkan kepada Bapak dosen, nama saya Andres Hapriyono Huta Barat, NIM 1935504. Video ini merupakan bentuk pengumpulan tugas saya yang diampu oleh Bapak dalam kelas Laboratorium Seminar Biblika yang diampu oleh Bapak Pendeta Dr. Sukanto Limbo. Saya mengambil dari perikop teks 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13 dengan judul Berpalingnya Hati Salomo dari Tuhan karena cintanya kepada perempuan-perempuan asing. Pengantar, teks 1 Raja-Raja 11 ayat 1-13 menunjukkan kegagalan dari seorang Salomo, yaitu sebagai raja yang seharusnya berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan Allah yang tertulis pada Ulangan 17 ayat 19. Tetapi kemudian Salomo karena cintanya kepada perempuan asing, ia berpaling dan menikahi perempuan-perempuan dari bangsa asing atau bangsa lain yang berasal dari bangsa Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, dan juga dari anak Firaun yang sebenarnya dilarang Allah untuk orang Israel. Salomo mencintai banyak perempuan sampai ia memiliki 700 istri dan 300 gundik yang tertulis pada ayat 3. Ketika Salomo menua, istri-istrinya tersebut mencodongkan hatinya kepada ilah-ilah lain, dan ini menjadi awal dari Salomo memalingkan hatinya daripada Allah kepada ilah lain dan melakukan penyembahan berhala. Salomo tidak berpegang kepada ketentuan Allah dan tidak menyembah Allah lagi, sehingga Allah murka dan menaruh hukuman kepadanya. Oleh karena kesalahan dirinya yang membiarkan diri dia tersebut dibawa oleh hawa nafsu duniawi dan terbawa ke dalam proses penyembahan berhala. Salomo awalnya mencintai Allah dan hidup sesuai ketentuannya yang tertulis pada 1 Raja 3 ayat 3. Tetapi kemudian dijelaskan pada 1 Raja-Raja 11 ayat 4-7, ia memulai mencondongkan hatinya daripada Allah. Rumusan masalah yang pertama, mengapa Salomo menikahi perempuan yang dilarang? Yang kedua, mengapa Salomo mencintai istrinya sehingga ia mengikuti istrinya untuk berhala? Asumsi sementara dari penulis bahwa pada zaman konteks kerajaan tersebut, pernikahan bisa dikatakan sebagai hal yang lumrah untuk para bangsawan ataupun para raja, sebagai politik kerjasama antara satu kerajaan dengan kerajaan lain. Tetapi dalam konteks di sini, bangsawan yang menikah membawa tradisi ataupun budaya dari kerajaan mereka kepada budaya satunya lagi, dan Salomo membiarkan secara bebas kepada istri-istrinya untuk tetap menyembah kepada ilah mereka, dan bahkan ia tidak membawa istri-istrinya tersebut untuk menyembah Allah Israel. Masuk ke dalam etimologi dan terminologi, penulis menyoroti ada 3 kata yang beberapa kali disebutkan dalam perikop ini. Kata yang pertama ialah mencintai, yang kata dasarnya adalah abha, dalam terjemahan mencintai, mengasihi, dan memiliki. Salomo yang awal yang mencintai dan mengasihi perempuan-perempuan asing tersebut, kemudian terbawa dalam memiliki kepercayaan mereka dan menyembah kepada ilah lain, karena Salomo membiarkan mereka tetap untuk menyembah ilah-ilah mereka. Kemudian kata kedua yang bisa penulis soroti ialah kata hati, yang menggunakan kata dasar lebab, diterjemahkan sebagai hati, tetapi juga bisa dimaknai sebagai akal budi yang diartikan sebagai tindakan pengorbanan atau bukti dari perjanjian. Salomo yang hatinya atau akal budinya awalnya dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3 ini kepada Allah, berpusat kepada Allah di mana ia masih tetap menjalankan ketentuannya, berubah menjadi mencondongkan hati, akal budi, dan menjalankan ketentuan kepada penyembahan berhala yang diikuti oleh istri-istrinya. Kemudian pada kata ketiga ialah berpaling, yang kata dasarnya ialah natah, diartikan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam konteks teks ini, kata ini bisa dikatakan untuk menunjukkan seseorang yang berpaling dari jalan seharusnya, atau bisa dikatakan menyimpang dari Tuhan. Kritik teks yang bisa penulis ambil ialah pada ayat 1 dan menyoroti kata mencintai. Terjemahan merujuk kepada mencintai dan memiliki. Salomo yang mencintai perempuan dari bangsa asing,
Kemudian di masa tuanya ia memiliki ilah lain yang dibawa oleh perempuan asing tersebut. Pada ayat keempat menyoroti kata mencondongkan hati. Maknanya kata tersebut merupakan akal budi dan perjanjian, di mana hatinya Salomo atau akal budinya yang sebelumnya terarah dan terpaut kepada Allah mengalami perubahan oleh karena istrinya. Kemudian pada ayat 9 ialah menyoroti kata menyimpang yang diartikan dalam terjemahan lain sebagai berpaling, dan pada teks ini Salomo menunjukkan bagaimana ia melakukan korban persembahan dan mendirikan bukit persembahan kepada ilah lain dan berpaling dari ajaran ataupun ketentuan Allah. Sisi Leben pada kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13 ini, atau bisa penulis katakan dari kitab 1 Raja-Raja dari sumber DTR atau Deuteronomi. Dan ketika itu tradisi kerajaan seperti yang sudah dikatakan tadi, Salomo yang mengambil perempuan bangsa lain tersebut bisa dikatakan menjalin kerjasama melalui politik pernikahan, sehingga ia mengambil banyak perempuan-perempuan asing untuk dijadikan istri, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada hal atau maksud lain dari Salomo seperti hawa nafsu dia atau menunjukkan dia seorang raja yang berkuasa dan melalui keperkasaannya itu memiliki banyak istri atau majak gundik menunjukkan kehebatan dia. Tetapi dia tidak sadar lama-lama itu malah membuat dia menjauh daripada Allah, melanggar ketentuan Allah, dan membuat Allah murka kepadanya. Skopus yang dapat diambil oleh penulis ialah Allah mengasihi orang yang setia menaati ketentuannya. Teologi yang penulis ambil juga ialah teologi kesetiaan. Dalam implikasi, di Perjanjian Lama khususnya buku 1 Raja-Raja ini dinarasikan Allah membenci manusia yang mendua hati. Dari Salomo ini bisa dikatakan ia meninggalkan Allah dan mengikuti ajaran ilah lain, persembahan, penyembahan berhala. Salomo melupakan ketentuan dari Tuhan agar tidak memiliki, mengasihi, berakal budi, ataupun terpaut kepada ilah lain. Makanya Salomo menjadi memalingkan hati daripada Tuhan, dan akal budinya yang sebelumnya menaati ketentuan dan ketetapan Allah menjadi kepada dewa Kamos dan dewa Molok, yaitu dewa bagi orang Moab dan orang Bani Amon. Berdasarkan teks ini yang membahas mengenai cinta, sebenarnya Tuhan tetap mengasihi umatnya meski manusia yang mengecewakan, mengabaikan, karena Tuhan merindukan pertobatan umatnya agar manusia menerima sepenuh hati Tuhan dan setia melakukan ketentuannya. Kesimpulan yang diambil dari penulis sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu prostitusi yang diprakarsai oleh pikiran jahat menjadi awal kehancuran dan menjadi penyimpangan dari ketentuan Allah. Dalam teks ini, konteks 1 Raja-Raja 11 ini, Salomo selain memprostitusikan badannya kepada perempuan-perempuan yang dituliskan memiliki 700 istri dan 300 gundik, ia juga melakukan prostitusi rohania dari awalnya kepada Allah Israel menjadi kepada ilah-ilah lain yang dia lakukan dengan penyembahan berhala. Dinarasikan juga bahwa tidak ada yang tidak terkena hukuman oleh Allah. Maka dari itu, melalui narasi Salomo ini diajarkan Allah menghukum orang yang tidak menaati ketentuannya, terutama pelanggaran mengenai tidak menyembah Allah Israel. Dan begitulah yang bisa disampaikan oleh penulis. Saya ucapkan terima kasih. Sekian.